Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh kepala desa. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Sudah menyebar berita tentang hilangnya anak sematawayang kepala desa Bojong Kidul yang sampai saat ini belum ditemukan. Sudah 3 hari, Puput 3 tahun, anak Pak Suryo menghilang. Suara ketukan pintu rumah Pak Kades terdengar. Assalamualaikum Pak Kades, permisi. Sementara itu Pak Suryo dengan istrinya di kamar. Pak, bangun Pak, ada yang datang, coba lihat siapa. Apa sih Bu, tengah malam kok bangunin Bapak? Jawab Pak Suryo sambil menguap. Itu loh Pak, ada orang di depan, ketuk-ketuk pintu. Yowes, Bapak ke depan. Kemudian Pak Suryo ke depan untuk membuka pintu. Siapa toh malam-malam gini namu? Ucapnya sambil membuka pintu. Pak Danang, ada apa Pak malam-malam ke rumah saya? Tanya Pak Suryo sambil buka pintu. Ini Pak, saya dapat info dari warga. Puput anak Bapak ditemukan di sumur tua dekat makam. Ya Allah. Yowes, ayo kita ke sana Pak Danan. Ayo Pak Kades, di sana sudah pada nunggu Bapak. Mereka berdua pun berjalan menuju sumur tua itu. Di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul, sedangkan mayat Puput ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah. Puput, anakku! Teriak Pak Kades seraya memeluk mayat Puput. Sabar ya Pak Kades. Semua bantu Pak Kades membawa Puput ke rumahnya dan beritahu warga lainnya untuk acara pemakaman besok, kata Pak Danang kepada para warga yang berada di tempat kejadian. Keesokan harinya jenazah Puput sudah dikebumikan. Acara pemakaman pun selesai. Sementara itu di makam Puput tak henti-hentinya istri Pak Surya menangis. Pak, kenapa Puput bisa begini Pak? Sabar ya Bu, sabar. Tapi Ibu gak bisa nerima toh Pak. Mungkin sudah takdir dari Allah Bu. Ibu yang sabar ya. Yowis, ayo kita pulang. Setelah penemuan anak Pak Suryo, warga Bojong Kidul merasa ketakutan. Setiap sore menjelang maghrib, para orang tua melarang anaknya pergi keluar rumah. Namun 2 hari kemudian digegerkan penemuan mayat di dekat sumur tua kembali. Mayat seorang perempuan dengan kondisi mengenaskan. Seiring kabar penemuan mayat di sumur tua, kepala desa mengumpulkan kepala keluarga untuk berkumpul di aula desa. Assalamualaikum bapak-bapak sekalian. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua. Dengan adanya peristiwa seperti ini, saya ingin menjadwalkan jaga malam, tutur Pak Suryo selaku kepala desa Bojong Kidul. Apakah harus setiap hari Pak Kades? Tanya seorang warga mengacungkan tangan. Oh tentu saja, saya minta setiap malam kalian bergantian berjaga dan berkeliling desa. Permisi Pak Kades, apa enggak sebaiknya kita juga melaporkan tentang penemuan mayat ke Pak Polisi? Tanya Marwan, salah satu warga Bojong Kidul. Saya pikir tidak perlu Pak Marwan, karena saya sendirilah yang akan menyelidikinya. Dan satu lagi, selama kalian keliling desa, kalian tak perlu melewati rumah saya. Karena saya sudah menyuruh Pak Danang berjaga di area rumah saya setiap malam. Setelah melakukan pertemuan, Pak Suryo pun membubarkan acara tersebut dan menyuruh warga agar pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya jadwal ronda pertama dengan titik kumpul di pos ronda. Marwan, Joko, dan Udinlah yang mendapat jadwal pertama. Jam 20:30 malam. Desa kita sekarang sudah tidak aman ya, kata Udin membuka obrolan.
Menurut saya ada hubungannya sama sumur tua itu Pak Udin, jawab Marwan. Wis lah, kita fokus ronda aja, kata Joko ketakutan. Semakin malam udara pun semakin dingin. Salah satu dari mereka pun ketiduran sebelum waktunya keliling. Loh, Pak Udin tidur toh? Tanya Joko ke Marwan. Ya udah nggak apa-apa, mungkin dia kecapean karena nyangkul di sawah. Kita mulai keliling saja Pak Marwan. Oh iya Pak, ayo. Mereka pun berkeliling desa kecuali rumah Pak Suryo. Sesuai perintah Pak Suryo untuk tidak keliling berjaga melewati rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan, kok aneh yo? Aneh kenapa toh? Kenapa kita nggak boleh berjaga melewati rumah Pak Suryo? Kamu itu gimana toh? Kan sudah ada Pak Danang yang jaga di sana. Sementara itu di rumah Pak Suryo. Pak, ibu jadi takut, nanti bakalan ada yang meninggal lagi. Ibu itu takut kenapa? Bapak yakin kalau pembunuh itu nggak akan berani kesini. Bapak yakin yang bunuh Puput sama perempuan itu orang? Maksud ibu, yang bunuh mereka setan? Ya bisa saja Pak, apalagi warga ramai membicarakan sumur tua dekat makam. Wis lah Bu, gak usah dipikirin, mending ibu tidur ya. Sudah jam berapa ini? Ajak Pak Suryo menggendeng istrinya ke kamar. Ibu tidur duluan aja ya, Bapak mau ke Danang. Nggih Pak. Pak Suryo pun bergegas ke depan rumah, menghampiri Danang. Pak Danang. Iya Pak, ada apa? Bapak manggil saya. Ibu jangan sampai tahu ya. Siap Pak. Ya sudah, lanjut berjaga lagi, saya mau masuk. Pagi harinya, sayur-sayur, Bu Ibu, sayur. Sayur Mang. Saud Tuti, istri Marwan bersama ibu-ibu yang sudah menunggu Mang Asep, tukang sayur. Monggo Bu Ibu, dipilih sayurannya. Paling sayur asem Bu sama tempe. Walah Bu Ibu, tahu nggak kalau sumur tua dekat makam itu angker loh. Iya. Setelah kematian anaknya Pak Suryo, saya jadi takut kalau lewat jalan ke sana. Makanya kita harus jaga anak-anak kita, Bu. Takut kenapa, Bu Ibu? Bukannya sumur itu dari zaman dulu nggak ada apa-apa. Saud Mang Asep. Loh, kejadian kemarin itu buktinya Mang Asep. Bisa saja di desa kita itu ada penculik. Nggak mungkin hantu yang membunuh. Ya udah nih, saya semua jadi berapa? Ya, saya juga berapa totalnya? Selesai belanja mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Semenjak kejadian kematian 2 orang di Bojong Kidul, warga menjadi ketakutan karena mereka percaya bahwa penunggu sumur tualah penyebabnya. Tetapi Pak Suryo selaku kepala desa mencoba menenangkan warga agar tidak terlalu percaya hal itu. Hingga beberapa hari kemudian desa Bojong Kidul kedatangan orang baru dari kota. Dimas dan Angga baru saja sampai di desa Bojong Kidul. Di depan gapura bertuliskan nama desa. Dim, apa benar ini desanya? Aku rasa benar, kita coba jalan aja. Siapa tahu ada orang yang bisa kita tanya. Kamu ingat nggak kata pemuda itu di kantor? Di mana kepala desa kampung ini enggan melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Ya bisa jadi ada sesuatu yang ditutupin dia dari warganya. Dimas dan Angga ditugaskan untuk datang ke desa Bojong Kidul atas perintah atasannya. Mereka adalah wartawan media cetak, di mana seorang pemuda dari desa Bojong Kidul yang merantau ke kota melaporkan kasus penemuan mayat di desanya. Mengikuti jalan desa yang belum diaspal, akhirnya mereka sampai di permukiman warga Bojong Kidul, di mana mereka bertemu salah satu warga yang sedang memikul hasil panen. Permisi Pak, kalau boleh tahu ini daerah mana Pak? Nggih, ini desa Bojong Sari Mas. Kalau kantor kepala desa, di mana ya Pak? Masnya nanti lurus saja, terus ada makam belok kiri, terus ada bangunan paling gede, itu kantornya Mas. Oh ya sudah, makasih ya Pak, maaf mengganggu perjalanan Bapak.
Dimas dan Angga pun berjalan mengikuti arahan bapak tadi, dengan menggendong tas ransel berisi pakaian dan peralatan pekerjaan. Sebaiknya kita berpura-pura saja kalau kita ini tersesat dan tidak tahu jalan. Nanti kita minta tinggal di sini untuk sementara. Oh gitu ya. Kalau mereka tahu kita wartawan, bisa-bisa kepala desa di sini mengusir kita juga. Makanya kita jangan bilang kalau kita ini wartawan. Ya udah, ayo kita lanjut jalan lagi. Sampailah mereka di tempat pemakaman dan di ujungnya terdapat sumur yang sudah usang. Kamu awasin sekitar, aku mau memotret sumur tua itu. Kalau ada orang kasih tahu aku. Iya, tapi kamu cepetan, Dim. Apa sumur ini udah nggak dipakai lagi? Dari kondisinya sih, kayaknya sumur ini udah nggak dipakai. Tunggu, ada apa? Ada bercak darah di dinding sumur dan juga tali. Kamu potret bagian itu untuk bukti di kepolisian nanti. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kantor kepala desa. Dan mereka pun bertemu Pak Danang. Permisi Pak. Iya. Kalian bukan warga sini ya? Kalian dari mana? Gini Pak, jadi saya dan teman saya dari kota. Kita sudah seharian muter-muter cari angkutan, tidak ada. Gini Pak, apa boleh kami untuk sementara tinggal di sini? Tapi kalian harus melapor dulu ke kepala desa, jawab Pak Danang. Mereka berdua pun diantar masuk ke kantor Balai Desa Bojong Kidul. Sesampainya di sana, mereka bertemu Pak Suryo, kepala desa Bojong Kidul. Kemudian mereka diinterogasi dan diperbolehkan tinggal di desa. Pak Suryo meminta Pak Danang untuk mengantar Dimas dan Angga ke rumah Pak Danang. Pak Suryo memperbolehkan Dimas dan Angga tinggal di rumah Pak Danang. Rumah Pak Danang sendiri rumah paling besar di desa Bojong Kidul selain rumah Pak Suryo. Pak Danang memiliki seorang anak perempuan namanya Mila, 23 tahun. Dari pernikahannya dengan Ibu Tuti. Ayo, saya antar ke rumah saya. Ayo Pak, mari. Mereka pun bergegas menuju rumah Pak Danang. Sesamanya di rumah Pak Danang, Dimas dan Angga pun menempati salah satu kamar yang tak terpakai untuk mereka tempati. Apa kamar ini cukup untuk kalian berdua? Kata Pak Danang membuka pintu kamar serta mempersilahkan Dimas dan Angga masuk. Sebelumnya terima kasih banyak Pak, karena Bapak sudah memperbolehkan kami tinggal di sini untuk sementara. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Kalian silahkan beristirahat. Ujar Pak Danang meninggalkan Dimas dan Angga. Ternyata Pak Danang baik juga ya, kata Angga sembari berbaring di kasur. Semoga saja rencana kita berjalan dengan lancar. Dim, bagaimana kita mengetahui siapa pelaku di balik pembunuhan 2 mayat itu? Kita harus menemukan banyak bukti dulu, enggak? Ya aku tahu, tapi apakah orang-orang di sini akan bersikap kooperatif? Aku akan menjalin lebih dekat dengan warga di sini. Apa sebaiknya kita tanyakan pada Pak Suryo? Sebaiknya jangan. Justru kalau kita tanyakan ke Pak Suryo langsung, kerjaan kita akan gagal. Secara Pak Suryo terlihat tidak senang dengan kedatangan kita. Apa iya? Kamu ingat tatapan Pak Suryo ke kita? Benar juga sih. Tidak lama, suara ketukan pintu terdengar. Permisi Mas Dimas, Mas Angga, Bapak mengajak makan bersama, ucap Mila dari balik pintu. Oh iya, nanti kita nyusul ke sana, teriak Angga sambil melihat pintu. Ya udah yuk kita ke sana, nggak enak kalau mereka menunggu. Saud Dimas berjalan keluar kamar. Mas Dimas, Mas Angga, ini istri saya, dan ini anak saya Mila, kata Pak Danang sambil menunjuk istrinya dan Mila. Halo Bu, saya Dimas dan ini teman saya Angga. Ya sudah, kalian jangan berdiri saja toh, mari makan. Mereka pun menyantap makanan bersama. Malam harinya pukul 20 malam. Pak Danang pun berpamitan kepada istri dan anaknya untuk berjaga rumah Pak Suryo. Bu, Bapak pamit dulu ya, Bapak mau ke rumahnya Pak Suryo. Iya Pak,
nanti di sana jangan lupa, hati-hati. Iya Bu. Sementara Dimas dan Angga di kamar. Anak Pak Danang cantik juga ya, kata Angga sambil tiduran di atas kasur. Ingat nggak, kita harus fokus sama tujuan kita, jawab Dimas sambil membereskan tas bawaannya. Iya, aku tahu kali Dim. Aku cuma mau ngingetin aja ke kamu. Terus selanjutnya rencana kamu apa Dim? Besok kita keliling desa, siapa tahu ada petunjuk yang kita temukan. Oke deh. Oh ya, aku ngantuk nih, aku tidur duluan ya. Ya sudah. Tidak lama kemudian, duh kamar kecilnya di mana ya? Kata Dimas ngomong pada diri sendiri. Kemudian Dimas keluar kamar dan melihat Mila sedang duduk di meja makan. Mila? Mas Dimas, ada apa Mas? Apa ada yang bisa Mila bantu? Kamu sedang apa? Tanya Dimas sambil mendekat ke arah Mila. Aku lagi pengen duduk aja Mas, sambil ngeteh. Mas Dimas mau dibikinin teh juga? Enggak usah. Saya cuma pengen ke kamar kecil. Kamar kecilnya di mana ya? Mas Dimas masuk kaca ke dapur. Nah di sebelahnya itu pintu kamar kecil. Oh di situ ya? Ya sudah, saya ke kamar kecil ya. Keesokan harinya Marwan, Joko, dan Udin sedang berada di ladang tempat mereka kerja. Semoga hasil panen nanti banyak ya Pak Marwan, tanya Joko ke Marwan sambil memegang pinggang. Ya mudah-mudahan saja Pak Joko. Sedangkan Udin berada jauh dari tempat Joko. Marwan mencangkul. Nanti malam giliran kita ronda yo. Masa iya udah jadwal kita lagi ya? Iya ya. Semoga saja desa kita cepat aman. Oh ya, udah tahu belum Pak? Ada anak kota datang ke desa kita, ucap Joko melanjutkan mencangkul. Saya sih udah tahu dari Pak Danang, katanya mereka tidak tahu jalan pulang. Jadi untuk sementara tinggal di sini. Desa kita itu kan terpencil. Oh begitu ya Pak Marwan. Ya udah, ayo kita selesaikan kerjaan kita dulu. Kemudian terdengar suara warga dari kejauhan berteriak. Ada mayat! Ada mayat! Hah? Ada mayat lagi? Ucap Marwan nada kaget. Ya Allah, mari kita ke sana Pak, kata Joko dan memanggil Udin. Udin, kita berhenti dulu, ada mayat ditemukan oleh warga. Iya, saya ke sana. Mereka bertiga pun berduyun-duyun menuju ke warga. Benar saja, ditemukan sosok mayat tergantung di pohon dekat makam. Jamilah, seorang jadat tewas tergantung, diduga bunuh diri. Sementara di rumah Pak Danan. Apa benar Pak, ada mayat lagi dekat makam? Jawab Bu Susi, istri Pak Danang. Iya Bu, Bapak mau ke rumah Pak Kades dulu ya, mau kasih tahu berita ini. Yo wis Pak, hati-hati. Ibu bilangin juga ke Dimas dan Angga. Nggih Pak. Yo wis, Bapak pergi yo Bu. Pak Danang pun pergi ke rumah Pak Suryo untuk memberitahukan tentang penemuan mayat Jamilah yang tergantung di pohon dekat makam. Sementara itu Dimas dan Angga mendengar obrolan Pak Danan dan istrinya dari balik pintu. Ini saatnya kita cari tahu. Mending kita cepetan ke sana supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Dimas dan Angga berpamitan untuk ke tempat penemuan mayat Jamilah. Dimas dan Angga memberitahukan bahwa mereka sudah mendengar kabar ini dari obrolan Bu Siti dan Pak Danang ke Bu Siti. Bu, saya sudah dengar soal penemuan mayat di makam, jadi kami izin untuk ke sana. Iya, kalian hati-hati ya, biar saya sama Mila di rumah saja. Di tempat penemuan mayat sudah berkumpul banyak orang. Pak Danan dan Pak Suryo pun sudah ada di sana. Akhirnya mereka mengevakuasi jasad Jamilah untuk dibawa ke rumahnya. Sementara Dimas dan Angga masih di tempat bekas Jamilah tergantung di bawah pohon mangga. Apakah dia bunuh diri? Kata Dimas pada Angga. Aku rasa nggak mungkin Dim. Soalnya di sini kita nggak melihat ada bangku atau semacamnya untuk Bu Jamilah naik. Ya juga. Lihat, ada darah bercecer.
kalau memang Bu Jamilah gantung diri, tidak mungkin ada darah. Iya, dia telah dibunuh. Tidak lama pemuda yang datang di kantor media cetak yang melaporkan kasus sebelumnya datang menghampiri Dimas dan Angga. Sedang apa kalian di sini? Kita sedang cari tahu apakah Bu Jamilah bunuh diri atau tidak. Kalian tidak lihat kalau janda itu sudah jelas-jelas mati tergantung? Jawab pemuda itu dengan sinis. Udah Dim, kita pergi saja, bisik Angga pada Dimas. Ya sudah bang, kita pergi dulu ya. Pamit Dimas pada pemuda itu dan meninggalkan tempat itu. Kok dia ada di desa ini? Bukannya dia merantau ke kota? Ucap Angga pada Dimas sambil berjalan menuju rumah Jamilah. Mungkin dia pulang kampung. Jenazah Jamilah pun selesai dikebumikan. Setelah kejadian itu, warga desa Bojong Kidul semakin merasa resah dan takut, karena bisa saja kematian menjemput mereka satu persatu. Di sini Pak Suryo berperan penting untuk ketentraman para warga. Maka Pak Suryo membuat larangan agar para warga tidak mendekati sumur tua itu. Bahkan Pak Suryo melarang para warga beraktivitas di perkebunan mereka, yang mana letak perkebunan warga berada dekat makam dan sumur tua tersebut. Setelah mendengar pernyataan dari Pak Suryo kepada warga, timbul kecurigaan Dimas kepada Pak Suryo, di mana Dimas curiga bahwa Pak Suryo sedang merencanakan sesuatu. Bahkan kematian 2 warga dan 1 anaknya bisa saja Pak Suryolah penyebab kematian mereka, di mana Pak Suryo menyuruh seseorang untuk membunuh mereka, termasuk Puput anaknya, dan menciptakan asumsi tentang angkernya sumur tua yang menjadi penyebab kematian mereka. Bahkan Dimas juga berpikir bahwa mereka yang melaporkan kejadian ini juga terlibat, di mana dia terlihat berada di area sumur tua setelah kejadian penemuan jasad Jamilah. Ya, pemuda berusia 25 tahun bernama Cipto. Dia yang melaporkan atas penemuan mayat Puput dan perempuan di sumur tua beberapa waktu yang lalu di kantor tempat Dimas dan Angga bekerja. Tetapi Dimas merasa keanehan terhadap Cipto. Kenapa dia melaporkan hal tersebut, namun dia sendiri terlibat atas peristiwa itu. Malam pun tiba, di mana Dimas dan Angga berencana memeriksa sumur tua untuk melakukan penyelidikan. Karena Pak Danang saat malam berada di rumah Pak Suryo, Dimas Angga pun dengan mudah untuk keluar menyelinap dari rumah Pak Danang. Dim, kamu yakin tidak akan ada yang lihat kita? Tanya Angga pada Dimas. Aku yakin, karena pada malam hari warga dan yang lain tidak akan berani keluar rumah. Mereka pun menuju ke area sumur dan pemakaman. Sesamanya di sumur tua, Dimas Angga menemukan sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Seseorang telah membunuh Pak Danang. Tubuh yang penuh luka di bagian leher dan perut. Ditemukan beberapa tusukan di perut dan sabetan pisau tajam bagian leher. Pak Danang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah meninggal, ucap Dimas memeluk Pak Danang. Kenapa Pak Danang juga menjadi korban? Entahlah, sebaiknya kita laporkan pada Pak Suryo, Dim. Jangan. Tidak lama 2 orang datang dengan membawa obor. Oh, jadi kalian pelakunya? Teriak salah satu orang itu yang ternyata dia adalah Cipto. Bang, dengerin saya dulu. Saya baru saja datang ke sini dan menemukan Pak Danang sudah tidak bernyawa, kata Dimas di samping mayat Pak Danang. Bang, ini bukan seperti yang abang pikirkan, tambah Angga membela. Sudah, ini jelas bukti bahwa kalianlah yang telah membunuh, kata Cipto memegang lengan Dimas yang penuh darah. Saya akan melaporkan hal ini kepada Pak Suryo. Cipto pun meminta temannya pergi ke rumah Pak Suryo untuk memberitahu. Kemudian Pak Suryo memberitahukan kepada warga agar segera berkumpul dan pergi ke area sumur. Bapak, teriak istri Pak Danang dan Mila anaknya. Pak, kenapa Bapak begini Pak?
ucap Mila menangis sejadi-jadinya. Lihatlah kalian para warga. Kalian saksikan bahwa pelaku pembunuhan selama ini adalah orang kota itu. Teriak Pak Suryo menunjuk Dimas dan Angga. Kalian tega, kalian biadab, teriak istri Pak Danang. Sedangkan Mila hanya bisa menangisi ayahnya yang sudah tak bernyawa bersimbah darah. Pelaku yang selama ini membunuh Puput, Jamilah, dan perempuan itu ialah mereka. Mereka yang mengaku tersesat. Jelas Cipto melotot menjelaskan pada warga yang berkumpul di sumur tua. Dimas Angga hanya bisa diam di genggaman Cipto, terikat pelepah kulit pisang kering yang sangat kuat yang mengikat tangan Dimas dan Angga. Pak Suryo pun menjelaskan bahwa mereka harus dihukum, nyawa dibalas dengan nyawa. Tiba-tiba terdengar suara tamparan. Mila penuh kemarahan menampar pipi Dimas dan Angga. Kalian tega, kenapa kalian tega melakukan ini kepada ayahku? Hah? Jawab! Teriak Mila di depan Dimas dan Angga. Mila, dengerin saya dulu, ucap Dimas pada Mila. Kalian jahat, kalian jahat. Jasad Pak Danang pun dievakuasi dan dibawa ke kediamannya untuk nanti proses pemakaman besok. Sedangkan Dimas Angga yang terikat dan dibawa oleh Cipto dan warga lainnya untuk diadili di aula desa. Sesuai perkataan Pak Suryo bahwa Dimas Angga akan dieksekusi mati pada esok hari. Mereka diikat dan dikurung di ruangan kecil di dalam kantor kepala desa. Untuk para warga dimohon untuk membantu keluarga istri Pak Danang ya. Dan besok kita memakamkan jenazah Pak Danang, perintah Pak Suryo pada warga. Sementara itu di ruangan sempit tempat Dimas dan Angga dikurung. Dim, gimana ini? Aku takut mati, Dim. Cipto telah menjebak kita. Dia tahu kalau malam ini kita akan ke sumur tua itu. Terus kita harus gimana, Dim? Ucap Angga yang mulai menangis. Ah, dasar Cipto brengsek, ucap Dimas penuh emosi, geram. Sedangkan Angga hanya bisa menangis karena akan dieksekusi mati. Hari pengadilan pun tiba, di mana warga Bojong Kidul sudah berkumpul di aula desa. Setelah selesai acara pemakaman jenazah Pak Danang untuk mengeksekusi Dimas dan Angga. Jadi semua warga sepakat untuk memberikan hukuman mati kepada Dimas dan Angga sesuai arahan Pak Suryo, karena dia pun beralasan kehilangan anaknya, yaitu si Puput. Di kerumunan warga hadir juga Marwan, Udin, dan Joko yang berdiri tepat di depan tempat untuk mengeksekusi Dimas dan Angga. Nggak nyangka ya, pelakunya pemuda dari kota itu, ucap Marwan berbincang dengan Udin dan juga Joko. Iya ya, saya kira selama ini ada hubungannya sama Pak Suryo, jawab Joko dengan suara pelan. Kalau mereka dieksekusi, gimana dengan keluarganya yo? Sambung Udin. Ya mau gimana lagi, apa yang mereka perbuat yo harus tanggung jawab. Pak Suryo keluar tuh, kata Marwan menunjuk ke arah tempat eksekusi. Di tengah aula terdapat kayu-kayu yang lumayan besar dan kering, serta satu tirigen minyak tanah untuk membakar yang akan disaksikan seluruh warga, kecuali istri Pak Danang dan Mila yang masih berduka di rumahnya. Tapi mereka sudah tahu kalau hari ini akan ada eksekusi bagi Dimas dan Angga. Dan yang dieksekusi pertama adalah Angga, di mana Angga ditali di tiang besar yang dikelilingi kayu bakar di bawahnya. Sedangkan Dimas masih diikat di depan kantor balai desa yang berhadapan langsung dengan acara eksekusi. Ini akibatnya kalau Anda ikut campur dengan urusan kami, bisik Cipto di telinga Dimas dengan senyum sinis. Brengsek kau telah menjebak kami, menjadikan kami sebagai kambing hitam kalian, ucap Dimas dengan nada marah. Seketika Cipto menonjok perut Dimas hingga tak sadarkan diri. Seharusnya kamu diam, bocah tengik. Sementara Angga menjerit minta ampun kepada semua warga dan juga Pak Kades. Lepaskan saya tidak bersalah. Kalian salah paham. Jangan dengarkan dia,
ucap teman Cipto yang berada di samping Angga bersama Pak Suryo beserta yang lainnya. Ya sudah, mulai eksekusinya. Cipto dan temannya pun mulai menyiram minyak tanah ke kayu bakar dan seluruh badan Angga. Kemudian, api pun langsung menyala dengan cepat. Ampuni saya, tolong! Seketika api membakar kayu dan melahap tubuh Angga. Hanya tangislah yang bisa Angga lakukan dengan melihat Dimas yang pingsan setelah ditojok Cipto dari kejauhan. Dimas, aku percaya kamu bisa membalas ini semua. Tetaplah hidup buat aku dan mereka yang sudah menjadi korban atas kebiadaban si Suryo. Ungkaplah kebenaran. Hukum mereka dan balas mereka. Selamat tinggal sahabatku, rekan kerjaku, Dimas Anggara. Ucap Angga dalam hatinya. Seketika Angga pun tak sadarkan diri hingga tewas terbakar. Kemudian di rumah almarhum Pak Danang, Mila yang masih terpukul atas sepeninggal ayahnya masuk ke kamar yang ditempati Dimas dan Angga, berniat untuk membuang barang milik mereka. Kenapa Dimas dan Angga melakukan semua ini? Apa tujuannya sih? Kata Mila membuka lemari pakaian. Hah? Ada kamera dan juga buku catatan. Mila menemukan kamera dan buku milik Dimas. Mila pun membuka buku dan mulai membacanya. Di buku tertulis catatan yang Dimas tuliskan, temuan-temuan di desa ini, dan juga tugas-tugas Dimas sebagai wartawan. Yang kesimpulannya adalah menjurus kepada Pak Suryo. Dimas mencurigai Pak Suryo menjadi pelaku selama ini dengan bukti-bukti yang ia temukan dan ditulis di buku tersebut, yang nantinya menjadi bahan laporan untuk di kantor nanti. Apa? Mereka wartawan? Mila kaget. Jadi selama ini mereka berdua sedang mencari sumber berita. Mila pun berlari menuju ke aula desa, berniat untuk menyelamatkan Dimas dan Angga. Aku harus cepat dan jelasin semua kepada warga. Maafkan aku Dimas, aku tidak percaya padamu, ucap Mila dalam hati sambil berlari. Sedangkan di aula masih menyala kobaran api yang menghanguskan seluruh tubuh Angga. Sedangkan Dimas masih tersungkur tak sadarkan diri setelah terjadi pemukulan oleh Cipto. Mila pun sampai aula dan melihat kobaran api yang besar berdiri di antara warga. Aku terlambat. Kemudian Mila melihat ke arah kantor balai desa, terlihat Dimas yang terikat. Mas Dimas, jadi yang dibakar Mas Angga. Maafin aku Mas Angga. Aku akan bebasin Mas Dimas. Dimas sendiri akan menerima eksekusi pada esok hari, di mana hukuman untuk Dimas adalah digantung, seperti halnya kematian Jamilah. Pak Suryo pun memerintahkan Cipto untuk memberitahukan warga tentang eksekusi Dimas yang akan dilakukan besok. Cipto, kasih tahu warga hukuman Dimas akan dilakukan besok. J, Pak. Cipto, sekarang kamu yang akan menggantikan si Danang. Kamu jaga rumah saya setiap malam. Terima kasih Pak, tapi bagian saya juga ditambahin yo Pak, kata Cipto tersenyum. Jadi dari awal Pak Suryo sudah merencanakan semuanya, di mana pelaku pembunuhan sendiri adalah Cipto. Pak Suryo melakukan pesugihan guna menambah kekayaannya, di mana dia harus mencari tumbal sebagai syarat pesugihan tersebut. Setahun yang lalu Pak Suryo mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang mana masa jabatan kepala desa sebelumnya sudah habis dan harus dilakukan pemilihan. Pak Suryo berencana untuk menyalonkan diri, namun keadaan ekonomi Pak Suryo yang miskin menjadi halangan untuk mencalonkan diri. Pak Suryo pun mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan, di mana syarat-syaratnya Pak Suryo harus melakukan ritual-ritual. Tidak lama Pak Suryo menjadi kaya raya, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala desa dan terpilih. Karena kekuatan kekayaannya, Pak Suryo mendapat kepercayaan warga. Dari ritual-ritual yang dilakukan Pak Suryo dulu, ada salah satu syarat yang harus dilakukan Pak Suryo, yaitu menyiapkan 7 tumbal nyawa yang harus dilakukan setahun berikutnya.
Syarat tumbal yang harus disiapkan, tumbal pertama harus dari keluarga Pak Suryo sendiri. Dan sekarang, tepat setahun Pak Suryo melakukan pesugihan. Sebagai penyempurna ritual, yaitu syarat dari dukun menyiapkan 7 tumbal yang harus ia siapkan dengan cara dibunuh. Pak Suryo merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Pak Suryo membayar Cipto untuk mencari tumbal-tumbal yang menjadi syarat penyempurna ritual yang Pak Suryo lakukan dulu, yaitu mempersembahkan 7 nyawa manusia untuk ritual terakhir. Cipto sendiri adalah pemuda yang memiliki tubuh yang kekar dan mempunyai kepribadian yang keras, serta Cipto sendiri sudah tidak memiliki orang tua. Hidupnya juga miskin, dia juga sering bekerja di kota. Dari situlah Pak Suryo menggunakan Cipto sebagai alat untuk membunuh korban untuk dijadikan tumbal. Setelah Suryo berhasil membunuh 3 orang yang salah satunya adalah anak Pak Suryo, Cipto merasa tidak aman karena takut akan ketahuan bahwa dialah pembunuhnya. Akhirnya Cipto memutuskan untuk mencari korban lagi di kota, yang mana Cipto berencana menjadikan Dimas Anggara sebagai korban berikutnya. Karena di kota tingkat keamanannya sangat tinggi, Cipto memancing agar Dimas dan Angga pergi ke desa Bojong Kidul untuk melakukan pembunuhan sebagai syarat tumbal Pak Suryo. Seiring meluasnya penemuan mayat di sumur tua, Cipto bersama Pak Suryo membuat cerita karangan bahwa sumur tua itu angker, di mana penunggu sumurlah penyebab kematian warga dan anaknya. Karena mendesaknya Pak Suryo menjadikan Pak Danan sebagai salah satu tumbal. Kemudian Cipto berhasil membunuh Pak Danang di sumur tua, yang kebetulan Dimas dan Angga menyelidiki sumur tua itu setelah Pak Danan terbunuh. Lalu Cipto menjebak Dimas dan Angga seolah merekalah membunuhnya, sampai menghasilkan keputusan hukuman eksekusi mati terhadap Dimas dan Angga. Nyawa dibayar nyawa. Malam pukul 20, Mila menceritakan kebenarannya kepada ibunya, yaitu Bu Siti, selaku istri Pak Danang. Bu, yang selama ini menjadi pelaku pembunuhan itu Pak Suryo, Bu. Termasuk yang sudah membuat Bapak meninggal itu Pak Suryo, Bu. Ya Allah, Ibu ndak nyangka, Dok. Makanya Ibu, Mila mau menyelamatkan Mas Dimas yang masih terkurung di balai desa. Ibu ndak nyangka Mas Angga menjadi korban kebiadaban si Suryo. Kata ibu menangis memeluk Mila. Ibu tenang aja ya, malam ini juga aku akan ke balai desa untuk menyelamatkan Mas Dimas. Karena berdiam diri pun mungkin salah satu dari kita juga akan terbunuh, Bu. Mila, selamatkan Dimas ya. Insya Allah selepas terbebasnya dia, desa kita akan seperti dulu lagi, aman dan tentram. Iya Bu, Ibu tenang saja. Mila pun bergegas menuju kantor balai desa, tempat Dimas disekap dan dikurung. Bagaimana aku masuk ke dalam ruangan itu? Mila, suara berat seorang laki-laki dari belakang Mila. Mila terkejut mendengar ada yang memanggilnya. Mila, kau sedang apa? Ucap orang yang di belakang Mila. Siapa itu? Gugup Mila masih membelakangi orang itu. Seketika Mila dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Dan orang yang di belakang itu adalah Cipto. Mau macam-macam rupanya nih anak, kata Cipto melihat Mila yang terlentang di tanah. Kemudian Cipto membawa Mila ke dalam kantor dan mengikatnya, kemudian mengurungnya bersama Dimas. Sementara itu Dimas mendengar suara langkah kaki dari luar ruangan tempat ia disekap. Kepalaku pusing sekali. Sakit. Suara apa itu sebenarnya? Apa ada orang? Kata Dimas memegang kepalanya. Begitu mendengar pintu terbuka, Dimas kembali berpura-pura pingsan. Rasain kalian berdua, kalian akan menyusul bocah tengik itu, kata Cipto menyeret dan memasukkan Mila ke dalam ruangan Dimas disekap. Cipto pun menutup pintu dan pergi dari kantor balai desa. Dimas bangun dan melihat Mila tak sadarkan diri, berada di tempat di sampingnya.
Apa? Mila, Mila, bangun Mila. Dimas pun mencari cara agar bisa melepaskan ikatan di tangannya. Gimana caranya aku ngelepasin diri? Kata Dimas melihat kanan kiri mencari benda yang bisa memotong talinya. Ada pisau akhirnya. Dimas menemukan pecahan kaca yang terletak di ujung ruangan. Dimas pun merangkak dan untuk menggapai kaca tersebut. Dan pada akhirnya Dimas berhasil memotong tali yang mengikatnya. Akhirnya aku bisa melepaskan diri, kata Dimas sambil melepaskan tali yang melingkar. Mila, Mil, bangun Mil. Aku di mana? Kata Mila dan melihat Dimas. Mas Dimas, ucap Mila memeluk Dimas. Aku takut Mas, aku takut. Kamu tenang saja ya, kita akan segera keluar dari sini. Mas, maafin aku, karena aku Mas Angga meninggal, ucap Mila menunduk di hadapan Dimas. Sudahlah, Mas yakin ini sudah takdirnya. Mas yakin Angga sudah tenang di sana. Ayo kita bangun, kita harus bisa keluar dari sini. Dimas mendobrak pintu dan pintunya pun terbuka. Dimas dan Mila pun pergi dari tempat itu, kemudian pulang ke rumah ibu. Ayo kita harus cepetan, jangan sampai ada yang mengetahui kita, kata Dimas menggendong Mila dan berlari bergegas menuju rumah. Sesamanya di rumah, Ibu. Mila, Dimas, kalian tidak apa-apa kan? Ya sudah, cepetan kalian masuk. Bu, kita harus segera pergi dari sini, Bu. Ya sudah, sebaiknya kita pergi dari sini. Ibu ingat rumah kakek Mila tidak jauh dari sini. Ya sudah, Bu, lebih baik kita segera ke sana. Mereka pun bergerak menuju rumah kakeknya Mila. Ya, tepatnya orang tua dari ibunya Mila, yaitu Mbah Mija. Rumah Mbah Mija di tengah hutan yang tak jauh dari perkampungan. Sesamanya di desa, kakek, kata Mila mengetuk pintu. Pintu pun terbuka. Mila, sama siapa kamu kesini, nak? Pak, di desa sedang tidak aman, kata ibunya. Ya sudah, ayo masuk. Loh, pemuda ini siapa? Tanya Mbak Pijan lagi pada ibu, menanyakan siapa Dimas. Kemudian ibu pun menceritakan semuanya, dan Mbak Mija pun ikut sedih. Mbak Mija adalah orang tua dari istrinya Pak Danang, atau mertua Pak Danang. Dulunya Mbak Mija itu tinggal di desa bersama Pak Danang dan yang lainnya. Tetapi semenjak Pak Suryo diangkat menjadi kepala desa, Mbak Mija diusir dari desa. Karena Mbak Mija adalah salah satunya orang yang menentang Pak Suryo. Itulah kenapa pada saat pemakaman menantunya, Mbak Mija tidak hadir. Bahkan Mbak Mija sudah tidak tahu lagi bagaimana keadaan desa Bojong Kidul sekarang. Selama setahun ini Mbah Mija terisolir dari desa. Untuk makan sehari-hari pun Mbah Mija ambil dari kebun yang ia tanam. Dan untuk tempat tinggalnya, ia membangun sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu serta kayu. Ya sudah, lebih baik kalian istirahat ya. Di rumah kakek cuma ada 2 kamar. Enggak apa-apa kok kek, biar saya tidur di ruangan ini saja, kata Dimas. Ibu dan Mila pun bergegas ke kamar. Begitupun Mbah Mija. Sedangkan Dimas tidur di ruangan dia duduk dengan hanya ada sebuah bangku panjang dan 1 bangku kecil yang terbuat dari kayu. Keesokan harinya, maafkan saya Pak, mereka telah kabur, kata Cipto. Apa? Kok bisa mereka lepas toh? Jawab Pak Suryo sambil teriak. Saya juga bingung Pak, padahal udah saya kunci Pak. Saya tidak mau tahu, pokoknya cari sampai ketemu, titik. Cipto sama temannya pun telah mencari ke sana kemari, tidak seorang pun yang tahu. Bahkan rumah Mila pun sudah kosong, tak berpenghuni. Walah, kita bisa dimarahin sama Pak Suryo nih. Ya bang, saya juga takut. Akhirnya Cipto melaporkan ke Pak Suryo bahwa Mila dan Dimas sudah tidak ada di desanya. Sialan, mereka pintar juga. Cipto, saya mau pokoknya kamu harus segera temukan mereka. Bila perlu, langsung saja bunuh mereka semua, perintah Pak Suryo.
Iya Pak, siap. Cipto pun memutuskan untuk pergi ke kota, di mana dia berencana mendatangi kantor tempat Dimas bekerja. Sesamanya di sana, Dimas, di mana kau keparat? Kata Cipto sambil memegang celurit di kantor media cetak tempat Dimas bekerja. Tunggu, ada apa ini? Teriak Pak Andri pemilik kantor. Hei, di mana Dimas keparat itu? Kata Cipto mendongakkan celuritnya. Sabar Mas, sabar. Kita bisa bicarakan ini dengan baik. Wes, jangan pura-pura ndak tahu kau bapak-bapak. Tapi di sini tidak ada Dimas. Saya sudah tidak bisa menghubunginya. Kantor kami kehilangan kontak dengannya. Sampai saat ini pun kami tidak tahu Dimas dan Angga di mana. Jawab Pak Andre dengan kedua tangan di atas. Oh, jadi dia ndak tahu Dimas dan Angga di mana? Kata Cipto dalam hati. Yowes, awas kalau kau berbohong pada saya, ku bunuh kau. Kemudian Cipto dan temannya pun pergi meninggalkan kantor itu. Kenapa dengan orang itu? Apa ada yang terjadi pada Dimas dan Angga? Kata Pak Andre. Pak Andre pun melaporkan ke polisi atas hilangnya karyawannya dan juga penyerangan yang dilakukan oleh Cipto. Sementara itu Cipto dan temannya kembali ke desa Bojonggidul. Maaf Pak, saya sudah mencarinya sampai ke kantornya pun tidak ada Pak. Apa? Jadi kalian pergi ke kantor mereka? Kata Pak Suryo dengan wajah merah. Iya Pak. Bodoh, kenapa kamu ke sana, ha? Dengan kamu pergi ke sana, mereka akan tahu dan mereka akan melaporkan ke polisi dan kita akan terancam, bodoh. Maaf Pak, saya tidak memikirkannya. Hah, sudahlah, kalian ke depan sana. Sementara di rumah Mbak Mija, Mila, sebaiknya kamu di sini dulu saja ya, sama ibu kamu. Kata Dimas duduk di kursi panjang pada Mila. Kamu berencana kembali ke sana, Mas? Iya, Mas pengen semuanya selesai. Tapi Mas Dimas bisa saja terbunuh. Mas yakin Mas bisa melakukannya? Dimas memegang tangan Mila, meyakinkan. Tapi Mas, aku takut kehilangan kamu Mas. Semenjak Mas datang pertama kali di rumah aku senang lihat Mas. Aku merasa suka sama kamu Mas. Kata Mila sambil menunduk. Jadi selama ini Mila suka sama Mas? Iya Mas. Kata Mila mengangguk, tersenyum malu. Jujur, Mas juga suka sama Mila. Mas baru pertama kali ini diperhatikan sama perempuan. Kata Dimas sambil membayangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Mila selama dia menginap di rumah Mila. Mila, Mas pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan Mas yakin atasan Mas juga akan melakukan sesuatu. Karena Mas sudah lama tidak memberi kabar pada mereka. Telepon genggam Mas hilang. Tapi janji ya Mas tidak akan kenapa-napa dan segera kembali. Jawab Mila memeluk Dimas. Iya cantik. Ya sudah, ayo kita bantu Mbah sama Ibu panen singkong. Kata Dimas sambil mengelus rambut Mila. Dimas dan Mila pun saling memahami bahwa di antara mereka tumbuh kasih sayang, tumbuh rasa kepedulian sesama, melebihi teman biasa. Desa Bojonggidul dalam keadaan tidak damai. Pak Suryo yang menjadi kepala desa saat ini sedang mengalami ketidaktenangan dalam hidupnya, di mana Pak Suryo sangat ketakutan kejahatannya akan diketahui oleh warganya. Pak Suryo beserta Cipto dan temannya berencana pergi ke hutan untuk memburu Dimas. Sesuai informasi yang dia dapat, bahwa salah satu warganya memberitahukan telah melihat Dimas dan Mila serta ibunya masuk ke dalam hutan dekat desa. Pokoknya kali ini kita harus dapat cecunguk itu, kata Pak Suryo. Iya Pak, saya akan berusaha keras membantu Bapak menemukan si Dimas. Sambung Cipto menyusuri hutan bersama temannya juga. Tidak lama teman Cipto menemukan petunjuk. Temannya melihat sebuah jejak kaki yang diduga jejak kaki Dimas dan Mila, juga ibunya. Karena dia tahu tidak akan ada seorang pun yang berani masuk ke hutan selain mereka. Bang, lihat ini, kayaknya jejak
ini baru, kata teman Cipto menunjuk tanah. Benar, tamatlah riwayatmu Dimas, ucap Cipto sambil tersenyum jahat. Baiklah, lebih cepat ditemukan lebih baik, kata Pak Suryo. Mereka pun melanjutkan perjalanan menelusuri hutan, berharap menemukan Dimas dan Mila. Sementara itu di rumah Mbah, Dimas berpamitan pada Mbah Mija, Ibu dan Mila. Mbah, Bu, doakan saya, semoga saya bisa menangkap dan mengalahkan Pak Suryo. Kamu harus tetap hati-hati nak Dimas, Suryo adalah orang yang sangat kejam. Dia tidak segan membunuh kamu. Mbah harap kamu bisa menggunakan ini, jawab Mbah sambil memberikan sebilah pisau miliknya pada Dimas. Ini apa Mbah? Ini senjata untuk kamu untuk jaga-jaga nak Dimas. Ini pisau yang sering Mbah pakai, simpan baik-baik ya. Terima kasih Mbah. Oh ya Bu, Mila di mana ya? Itu di belakang rumah tuh. Ibu menunjuk ke arah belakang rumah Mbah. Nak Dimas, Ibu berharap kamu akan segera kembali membawa kebenaran. Iya Bu, ya sudah Dimas, temui Mila dulu ya Bu, kata Dimas menghampiri Mila yang berada di belakang rumah. Mila, iya Mas, doain Mas ya, Mas janji akan kembali ke sini untuk kamu. Iya Mas, aku selalu mendoakanmu Mas. Mas akan membalas kematian ayah kamu, Angga dan yang lainnya. Mas, panggil Mila menangis, berlari memeluk Dimas dengan erat. Aku takut kehilanganmu Mas, aku sayang sama kamu Mas. Kamu tenang aja ya, Mas sudah janjikan akan kembali, kata Dimas memegang pundak Mila. Iya Mas, Mas pamit dulu ya. Bu, Mbah, saya pamit dulu ya, kata Dimas dan bergegas masuk ke dalam hutan menuju desa. Di tengah perjalanan dari kejauhan, tidak sengaja Dimas melihat Pak Suryo dan lainnya berjalan ke arahnya. Itu kan mereka, kata Dimas melihat rombongan Pak Suryo di kejauhan. Dimas berencana untuk melawan mereka di hutan. Dengan persiapan yang ada, Dimas memberanikan diri menghampiri mereka. Bocah tengik itu, teriak Pak Suryo melihat Dimas di hadapannya. Kalau saja kau tidak kabur, kau sama Mila sudah mati. Kalian yakin bisa membunuh saya? Seketika teman Cipto mencoba memukul Dimas. Segini kemampuanmu, Dimas menangkis pukulannya. Dimas dan teman Cipto pun berkelahi dengan tangan kosong hingga Dimas terpojok dan hampir jatuh ke bawah jurang. Siap-siaplah menjemput ajal kau keparat, kata teman Cipto. Kau yakin? Biar saya yang membereskan dia, saut Pak Suryo. Seketika tembakan pun berbunyi. Sial, Pak Suryo memakai pistol, kata Dimas menghindari tembakan Pak Suryo. Sebaiknya aku sembunyi dan mencari cara mengalahkan mereka. Dimas pun berlari menjauh dan bersembunyi. Cepat sekali dia larinya. Cipto, sebaiknya kita berpencar. Setelah menemukannya, segera bunuh dia. Oke Pak, kalau begitu saya ke sana. Pak Suryo menuju ke arah kanan dan Cipto ke arah sebaliknya. Dan Ciptolah yang mendekati tempat Dimas bersembunyi. Kemudian Dimas mengetahui langkah jejak kaki Cipto. Dengan cepat Dimas menyerang Cipto dengan menusuk leher Cipto. Cipto pun terjatuh bersimbah darah. Kemudian Dimas kembali menusuk Cipto berkali-kali hingga tewas. Sementara itu Pak Suryo masih mencari keberadaan Dimas. Di mana bocah sialan itu bersembunyi? Kalau ketemu kau akan mati bocah kota. Sementara itu di desa Bojong Kidul sudah datang kepolisian dari kota bersama atasan Dimas, bos media cetak. Kepolisian mencari informasi di mana keberadaan kepala desa dan kaki tangannya. Setelah mengetahui bahwa Pak Suryo dan kaki tangannya ke arah hutan, kepolisian bersama Pak Andre, bos Dimas, bergegas cepat menuju hutan dan menyusuri. Suara tembakan peringatan kepolisian untuk Pak Suryo agar segera menyerahkan diri. Ada tembakan, ada suara tembakan, ujar Pak Suryo mendengar suara tembakan. Berarti ada polisi.
Polisi dengan cepat menyusuri hutan dan dengan mudah menemukan Pak Suryo di antara pepohonan. "Menyerahlah, kami menerima laporan bahwa Anda melakukan kejahatan," ucap Pak Polisi kepada Pak Suryo. "Ampuni saya, Pak," kata Pak Suryo ketakutan. Kemudian Pak Suryo mencoba kabur dan kaki Pak Suryo terkena timah panas. Kemudian Dimas tiba-tiba muncul dan membelenggu Pak Suryo dengan menyekap tangannya. Singkat cerita, akhirnya Pak Suryo ditangkap beserta kedua mayat Cipto dan temannya dievakuasi untuk diproses. "Permisi, Mbah, ini saya Dimas. Bu, Mila, saya kembali," kata Dimas di depan pintu rumah Mbah. "Mas Dimas," teriak Mila dan memeluk Dimas. "Mas sudah bilang kan, Mas akan kembali?" "Iya, Mas," jawab Mila masih memeluk erat Dimas. Mbak Mija, ibu Mila dan Dimas berencana untuk kembali ke desa. Dengan tertangkapnya Pak Suryo dan yang lainnya, desa Bojong Kidul kembali damai dan tentram. Sementara sumur tua itu akan dihancurkan dan ditimbun agar rata dengan area makam. Pencahayaan pun ditambahkan supaya terlihat terang dan tak nampak menyeramkan. Dan praktek pesugihan Pak Suryo diketahui oleh kepolisian kota. Dari keterangan istri Pak Suryo, selama ini istri Pak Suryo terus diancam untuk tidak membocorkan rahasia Pak Suryo. Oleh karena itu istri Pak Suryo hanya diam menyembunyikannya. Aset milik Pak Suryo seperti rumah juga yang lainnya yang dihasilkan dari pesugihan, semuanya ditinggalkan istrinya dan disegel polisi, sedangkan istri Pak Suryo kembali ke orang tuanya. "Dimas, maafkan saya ya, saya terlambat menyadarinya," ucap Pak Andre pada Dimas. "Saya tidak apa-apa, Pak, tapi Angga sudah meninggal." "Saya akan konfirmasi ke keluarganya dan memberikan kompensasi atas kematiannya." "Terus bagaimana tugas saya dan Angga, Pak?" "Media cetak kita akan membuat berita ini, Dimas, dan akan menjadi satu-satunya yang memuat berita besar ini." Pak Andre beserta kepolisian dan tersangka Pak Suryo segera kembali ke kota membawa tersangka untuk disidang. Sedangkan mayat Cipto dan temannya dikebumikan di makam desa. Untuk menggantikan jabatan kepala desa Bojong Kidul yang kosong, warga sepakat untuk mengangkat Mbah Mija sebagai kepala desa. "Mila, Mas akan segera kembali ke kota." "Mas akan kembali kan nanti?" "Suatu saat nanti, Mas janji akan kesini lagi." "Mas nggak bohong kan?" "Iya, Mas nggak bohong." Dimas pun memeluk Mila dan berpamitan kepada seluruh warga untuk kembali ke kota. "Terima kasih Nak Dimas," teriak semua warga pada Dimas yang sudah naik mobil. Dimas hanya melambaikan tangan dari dalam mobil dan tersenyum. Cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya, dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi